Gimana ya caranya guru-guru itu bisa mencegah atau mengatasi kasus intimidasi virtual atau intimidasi maya nih di antara siswa-siswa di platform media sosial? Yuk kita ngobrol bareng-bareng teman-teman. Nah, selamat datang semuanya di Riset IAIC. Kita akan ngobrol nih teman-teman ya mengenai melawan cyberbullying di Indonesia. Nah, kita akan coba bahas mengenai peran guru dalam membina lingkungan sosial yang aman nih, terutama dalam lingkungan sosial yang daring. Nah, kita akan lihat nih gimana kekhawatiran yang berkembang terkait cyberbullying di Indonesia. Dampaknya kayak gimana terhadap seluruh siswa dan yang paling penting itu gimana supaya guru-guru itu bisa mengatasi masalah ini. Nah, tujuannya kita bahas ini nih ya memang supaya nih ya kita bisa mempromosikan lingkungan online yang aman, mempromosikan kewarganegaraan Indonesia netizen kita yang lebih bertanggung jawab supaya kesejahteraan siswa itu juga makin oke nih teman-teman ya di era yang makin digital ini. Nah, oke. Sip. Nah, kita mulai dulu nih ya, teman-teman ya. Nah, tadi kan udah kita bahas nih ya poin-poin ini. Nah, berikutnya adalah apa sih yang perlu kita perhatikan nih teman-teman terkait cyberbullying ini. Jadi intinya tuh gini lah ya. Buat memerangi cyberbullying, yang pertama itu tuh kita harus paham bahwa siswa itu nantinya akan masuk sebagai netizen. Artinya, meskipun siswa itu belum punya KTP, siswa itu akan menjadi warga negara digital. Sehingga di dunia digital itu perlu banget nih etika dan juga perilaku online yang bertanggung jawab satu sama lain. Artinya, di sini nih guru-guru nih perlu banget nih memberikan pengetahuan dan juga tools-tools kepada para siswa. Nah, di sini kita tuh juga bisa membantu siswa-siswa itu untuk bisa bernavigasi di dunia online sebagai netizen secara aman dan bertanggung jawab. Nah, caranya gimana? Yang penting tuh gini, teman-teman ya. Pada prinsipnya adalah di dunia online itu segala hal itu semakin terbuka. Artinya, untuk bisa membuat siswa-siswa ini mempunyai adab yang baik di dalam dunia online, nah kita pun juga harus bisa berdiskusi secara terbuka terhadap siswa-siswa atau netizen-netizen muda ini nih. Nah, sehingga apa? Ketika mereka memang sudah memahami empatinya, maka mereka dengan sendirinya akan mempunyai adab dan juga perilaku yang baik di dunia online. Nah, dari sini kita harusnya bisa nih ya nantinya pelan-pelan siswa-siswa itu sendiri justru malah akan menjadi pionir untuk menciptakan interaksi yang positif di dunia online. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya yang paling penting tentunya adalah kolaborasi dengan orang tua. Kenapa kolaborasi dengan orang tua sangat penting nih buat menangani cyberbullying ini di dunia online? Jadi gini teman-teman ya, terutama teman-teman yang mungkin di bidang pendidikan, pada dasarnya kan guru itu menangani siswa di sekolah, orang tua menangani siswa itu di rumah. Sehingga pada dasarnya pengawasan aktivitas online itu akan lebih banyak terjadi di rumah nih teman-teman ya. Artinya apa? Peran utamanya tuh di sini adalah kemitraan yang kuat antara guru dengan siswa. Apalagi kalau memang sekolahnya ini bukan skema yang boarding school. Artinya kalau memang tidak ada peran orang tua dan guru yang memang sebagai partner, ini akan susah nih untuk melawan cyberbullying. Karena ya memang ketika memang cyberbullying itu segitu masifnya, maka di sini tuh harus ada front persatuan antara orang tua dan guru supaya memastikan siswa-siswa itu tidak terkena cyberbullying dalam proses belajar mengajar ataupun dalam bermedia sosial nih teman-teman. Nah, berikutnya apalagi yang penting? Nah, kita harus punya mendorong mekanisme pelaporan walaupun itu lokal. Jadi, ketika kita bisa menciptakan budaya di mana siswa-siswa itu secara nyaman bisa melaporkan insiden cyberbullying satu sama lain, nah jadinya kita tidak perlu nih kita tuh mempromosikan tindakan-tindakan khusus untuk menangani ini. Jadi, ya kalau memang misalnya ada siswa itu merasa tidak nyaman atau merasa kurang mendapatkan toleransi dalam bersosial di sosial media, dari sini mereka tuh bisa punya tempat wadah untuk mengobrol dengan orang tua dan juga guru-guru. Nah, jadi kita tuh kalau memang misalnya bisa meyakinkan bahwa mungkin kadang-kadang kita tidak bisa meresolve ini 100% ya, namun ketika kita bisa meyakinkan si siswa ini bahwa laporan mereka akan ditangani dan memang akan bisa diproses secara serius, nah seenggaknya kita tuh jadi bisa memberikan semangat dan juga kepercayaan diri kepada siswa-siswa ini untuk mereka tuh berani maju dan mencari bantuan dan untuk lebih bersosialisasi secara lebih positif di media sosial. Jadi memang pelaporan yang ampuh ini itu adalah memang setidaknya kita memberikan support moral kepada siswa-siswa ketika melakukan pembelajaran-pembelajaran ini secara online dan juga ketika mereka bermedia sosial. Nah, berikutnya apa yang paling krusial juga adalah di sini perlunya ada mendorong kepemimpinan dari siswa-siswa nih. Jadi pada dasarnya kan kalau memang siswa itu terjun ke dunia internet tanpa ada teman-temannya, bisa jadi dia itu akan menemukan lingkungan yang oke, yang baik banget, atau bisa jadi lingkungan yang buruk banget.
Nah, ini yang berbahaya nih teman-teman. Jadi, bagaimana caranya supaya kalau memang di generasi-generasi muda ini kita memang sudah mendesain ketika mereka masuk ke media sosial, masuknya tuh bersama-sama. Jadi, ketika dia masuk ke media sosial, mereka pun akan menemukan teman-temannya di sana sehingga apa yang mereka rasakan di sekolah dan juga di dunia maya itu tuh tidak akan jauh beda. Mereka tuh memang akan menemukan orang baru, namun setidaknya mereka udah menemukan orang tuanya di media sosial, mereka menemukan gurunya, dan mereka juga menemukan teman-temannya yang memang teman-teman sebaya mereka di kelas yang ada di sekolah. Nah, dengan di sini adanya kesamaan dan juga kenyamanan gitu kan, jadi dari sini bisa tercipta kohesivitas, tercipta soliditas, tercipta rasa gotong royong, dan juga saling membantu ketika ada teman mereka yang dibully satu sama lain. Ada kan ada yang membela, nah ada kan ada yang memimpin. Ketika ini dilakukan, maka cyberbullying ini akan semakin minim kansnya untuk bisa terjadi kepada siswa-siswa yang ada di dalam satu sekolah. Ketika mereka memang masuk ke dalam media online secara bersama-sama, mereka akan punya teman satu sama lain yang akan saling melindungi. Nah, terus berikutnya apa lagi nih yang penting ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah kita harus paham banget nih kalau memang pada dasarnya kan siswa-siswa dan juga mungkin nih penulis di sini memang yang dulu pernah menjadi siswa. Memang di sini tuh perlu ada yang namanya kesejahteraan emosional ya teman-teman ya. Kadang mungkin kita yang udah orang dewasa cenderung cuek nih ketika kita mendapatkan bullying, ketika dapat kata-kata kasar atau apa, ya udah kita cuekin aja. Namun bagi siswa-siswa terutama yang masih remaja, kalau misalnya kita coba refleksi ke masa-masa kita remaja, ketika mendapatkan kata-kata yang tidak kita sukai atau yang tidak mendukung kita, itu kan akan jauh lebih berdamage daripada ketika kata-kata itu kita terima ketika sudah dewasa. Nah, itulah di sini yang kita memang perlu memberikan ruang apa ya, memberikan ruang fasilitas atau mungkin secara berkala mengobrol dengan siswa-siswa ini yang memang kita tahu mereka tuh nantinya sudah aktif di media sosial ataupun mereka sudah belajar satu sama lain secara daring nih, teman-teman ya. Karena gimana pun juga, kita tidak akan bisa menghentikan akses terhadap internet di era sekarang ini. Bahkan akses terhadap internet itu sudah menjadi salah satu kebutuhan yang mungkin mendekati primer ya, seperti sandang pangan atau papan nih teman-teman. Nah, jadi untuk itu, mari kita dukung yuk generasi-generasi di bawah kita, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, supaya siswa-siswanya itu tuh bisa mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan konseling yang secara reguler, dan juga bantuan yang mungkin profesional ya apabila yang menghadapi suatu isu. Nah, mungkin itu aja nih dari tim riset IAIC nih, sedikit isu ringan yang mungkin bisa saling berbagi insight ya untuk sama lain. Gimana pun juga, cyberbullying itu memang di negara ini tuh isu yang sudah mendesak nih ya, karena kadang-kadang netizen itu tidak sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam media sosial atau dunia maya itu sebenarnya dunia nyata teman-teman gitu. Nah, artinya apa? Di sini peran guru, peran orang tua, dan peran kita nih teman-teman yang lebih dewasa yang memang punya peran untuk bisa menjadi pelindung dan juga pendidik bagi siswa-siswa ini. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak akan takut masuk ke dalam dunia internet dan juga mereka itu tidak akan kurang percaya diri, namun justru mereka tuh malah lebih positif untuk berkembang, mengambil pelajaran yang justru memang banyak sekarang kan di internet, dan mereka tidak ada hambatan nih nantinya untuk bisa bersaing ketika mereka sudah lulus sekolah. Nah, mungkin itu aja nih dari riset IAIC. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.